Assalamualaikum saudara-saudaraku. Jangan lupa bersolawat dulu, biar dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan diberkahi hidupnya. Amin. Oh iya, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe ya. Seno duduk bersila di lantai kayu rumahnya yang sudah mulai reot. Wajahnya seperti biasa, tenang, datar, tak banyak bicara. Di hadapannya ada beberapa lembar daun pisang, sebaskom tempe hasil fermentasi 2 hari lalu, dan timbangan tua yang pernah dipakai ibunya sebelum meninggal. Setiap hari sejak ayam pertama berkokok, Seno sudah bangun. Ia menanak nasi, menyiapkan dagangan, lalu berangkat ke pasar dengan sepeda bututnya. Selalu sendiri, tak ada istri, tak ada anak, tak ada keluarga lain yang datang menjenguk. Orang-orang bilang hidup Seno terlalu sepi. Tapi Seno tak pernah merasa sepi. Hidupnya sederhana, tidak ribet, dan yang paling penting, tidak menyakiti siapapun. Pasar tempat Seno berjualan adalah pasar rakyat yang lama tak direnovasi. Bangunannya tua, banyak papan lapuk, dan atapnya bocor di beberapa tempat. Tapi disitulah seluruh denyut kehidupan masyarakat berputar. Pedagang sayur, daging, kue basah, sampai penjual pakaian bekas ada semua di sana. Seno selalu membuka lapak di sudut pasar, dekat tiang listrik berkarat yang sering jadi tempat orang menambal sepatu. Di sana, ia menjual tempe-tempe buatannya sendiri. Tempenya terkenal enak, padat, dan bersih. Banyak pelanggan tetap. Mereka datang, memilih, membayar, dan pulang. Seno jarang berbasa-basi, apalagi menawar. Kalau pelanggan bilang harganya mahal, ia hanya tersenyum dan membungkus tempenya kembali. Aku nggak bisa nurunin harga. Tapi kalau memang belum ada uang, ambil aja dulu, begitu katanya. Tak banyak orang seperti Seno di pasar itu, karena sebagian besar pedagang sudah mulai terbiasa dengan kerasnya pasar. Adu suara, adu harga, kadang adu otot. Tapi Seno berbeda. Ia tak pernah terlibat ribut-ribut. Bahkan ketika ada pedagang lain yang sengaja meniru kemasannya, ia tetap diam. Seno, itu kebangetan baiknya, kata Bu Nur, penjual sayur yang lapaknya bersebelahan dengannya. Tapi, ya kadang orang baik itu malah diseret-seret sama orang yang nggak punya hati. Kalimat Bu Nur itu seperti ramalan. Karena pada suatu pagi, datanglah seseorang yang akan mengubah hidup Seno selamanya. Namanya Kobar. Preman pasar yang dulu sempat hilang entah kemana. Kabar burung bilang dia baru keluar dari penjara karena kasus pemalakan. Tubuh Kobar besar, wajahnya penuh tato, suaranya berat dan kasar. Begitu ia datang ke pasar, semua orang langsung pura-pura sibuk. Beberapa pedagang wanita cepat-cepat menutup lapaknya. Anak-anak kecil yang biasa berlarian mendadak diam. Suasana pasar jadi mencekam. Seperti ada kabut yang turun tiba-tiba. Kobar tidak banyak basa-basi. Ia langsung berjalan ke lapak Seno. Dagangan laris ya? Suaranya dingin. Seno menoleh, bingung. Alhamdulillah mas. Berarti nggak rugi kalau bantu saya kan? Seno tidak menjawab. Ia sudah paham kemana arah pembicaraan itu. Kobar menaruh tangannya di atas meja. Setiap minggu, kasih saya 200.000. Anggap aja uang keamanan. Supaya dagangan kamu aman. Lapak kamu nggak diacak-acak. Ngerti? Seno menatapnya. Lama. Hebat dak suka berurusan seperti ini, tapi ia juga tidak punya keberanian menolak. Akhirnya ia mengangguk pelan. Sejak hari itu, setiap minggu Seno memberikan uang kepada Kobar. Diam-diam. Tak ada yang tahu, kecuali dirinya sendiri dan Tuhan. Ia tidak cerita ke siapapun, bahkan ke Bu Nur sekalipun. Namun, di malam setelah pemalakan, pertama itu Seno mulai gelisah. Ia terbangun dari tidur karena mendengar suara auman pelan dari dalam lemarinya. Ia kira hanya mimpi, tapi suara itu nyata. Lembut, dalam, seperti dari makhluk besar yang sedang menahan amarah. Dengan tangan gemetar, ia membuka lemari tua di sudut kamarnya. Di dalamnya, di balik tumpukan kain dan sarung lama, tergeletak sebuah taring besar yang sudah menguning. Panjangnya, sekitar jari telunjuk dewasa, diikat benang merah kusut yang sudah lusuh. Taring itu adalah warisan kakeknya. Dulu Seno tak pernah percaya cerita tentang taring itu. Katanya, kakeknya pernah melihat seekor macan putih besar mati sendiri di pekarangan belakang. Tak ada luka, tak ada jejak. Macan itu seperti menyerahkan diri. Dari tubuh macan itu, kakek mengambil satu taring. Lalu berkata, kalau kamu nggak kuat lagi jadi orang baik, pakai ini. Tapi ingat, setiap kekuatan ada utangnya. Seno selalu menganggap itu hanya dongeng orang tua. Sampai malam ini,
Karena ketika ia menyentuh taring itu, ia merasa hangat menjalar dari telapak tangan ke dadanya, lalu ke kepala. Dan dari luar rumahnya terdengar auman keras, panjang, seperti suara dari hutan yang jauh, tapi terasa sangat dekat. Pagi itu, matahari belum naik tinggi. Kabut tipis masih menggantung di atas genteng-genteng pasar. Lapak-lapak belum semua buka. Tapi Seno sudah duduk di tempat biasanya, dengan tempe-tempe yang dibungkus rapi di atas meja. Ia diam. Wajahnya tenang, seperti biasa tapi matanya kosong. Semalaman ia tidak tidur. Sejak menyentuh taring itu, tubuhnya seperti dialiri sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Hangat, tapi menakutkan. Seolah ada sesuatu yang menunggu dia berbuat sesuatu. Namun pagi ini, Seno tetap datang seperti biasa. Ia tidak ingin hidupnya berubah hanya karena mimpi aneh dan perasaan tak jelas. Namun itu tidak berlangsung lama. Kobar datang lagi. Kali ini tak sendiri. Ia membawa 2 orang temannya. Sama-sama besar, sama-sama berwajah keras. Mereka tidak bicara banyak. Langsung mendekati lapak Seno dan berdiri di depan meja dagangannya. Pagi Pak Tempe, sapa Kobar senyum tipis. Seno hanya menatap, tidak menjawab. Uang minggu ini mana? Lanjut Kobar, kali ini nada suaranya sudah mulai naik. Seno menghela, napas pelan. Ia merogoh saku celana dan mengeluarkan 2 lembar 100 ribuan yang sudah lecek. Kobar mengambilnya dengan 1 tangan. Lain kali jangan nunda. Kamu tahu, pasar ini nggak aman kalau nggak ada saya. Teman-temannya tertawa pelan. Lalu, tanpa alasan jelas, Kobar mengambil 1 bungkus tempe dari meja. Ini bonus buat saya, katanya. Seno mengangkat tangan, mencoba menahan. Mas, tolong. Itu udah dipesan pelanggan tetap. Kobar berhenti, matanya menatap tajam. Kamu mulai berani ngomong ya? Seno mundur 1 langkah, tanpa aba-aba. Kobar menampar meja dagangan. Beberapa bungkus tempe jatuh ke tanah. Sebagian sobek. Tempe hancur terkena debu. Seno terpaku. Tangannya mengepal tanpa sadar. Pedagang lain mulai melirik dari jauh. Tapi tak ada yang berani mendekat. Mereka pura-pura sibuk dengan dagangan sendiri. Salah satu teman Kobar tertawa kecil. Wah, si penjual tempe mulai galak sekarang. Seno tidak menjawab. Matanya masih menatap tempe-tempe yang berserakan di tanah. Tapi dalam dirinya, ada sesuatu yang berbeda. Dingin. Pelan-pelan, tubuhnya gemetar. Bukan karena takut, tapi seperti ditahan. Kobar maju, mendorong dada Seno. Dengar ya, jangan pernah nolak kalau saya mau ambil barang kamu. Kamu itu siapa sih? Cuma penjual tempe. Dan itulah detik ketika Seno merasa perih di dalam dadanya. Seperti ada yang membakar pelan-pelan. Bayangan taring itu muncul di benaknya. Gambarannya jelas, seolah-olah taring itu kini ada di dalam sakunya. Padahal, ia tidak membawanya ke pasar, tapi rasa panas itu terus menjalar, tangannya berkeringat, jantungnya berdetak cepat. Kobar masih bicara, tapi suaranya pelan-pelan hilang. Dunia seperti mengecil. Seno hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri dan suara berat, seperti auman macan, tapi dari dalam dirinya sendiri. 1 detik berikutnya, tangan Kobar bergerak hendak menampar. Namun sebelum itu terjadi, Seno menangkap pergelangan tangannya. Seketika suasana berubah. Kobar terkejut. Dia mencoba menarik tangannya, tapi tidak bisa. Cengkeraman Seno seperti penjepit besi. Wajahnya mulai berubah. Teman-temannya menegang. Seno tidak bicara. Matanya menatap lurus. Tenang, tapi menusuk. Lepasin, kampret. Teriak Kobar, mulai panik. Seno tetap diam. Namun dari balik kaus lusuhnya ada bekas merah samar membentuk gambar aneh di kulit dadanya. Seperti luka lama yang mendadak muncul kembali. Tapi ia sendiri tidak sadar. Akhirnya Seno melepas tangan Kobar. Tapi yang aneh, Kobar langsung terduduk ke belakang seperti kehilangan keseimbangan. Teman-temannya buru-buru menariknya mundur. Seno hanya menatap, tak bergerak. Tak ada kemarahan di wajahnya. Tapi semua orang yang melihat tahu. Ada yang berubah dari Seno hari itu. Setelah Kobar dan teman-temannya pergi, Bu Nur datang tergopoh-gopoh. Ya Allah, Seno, kamu nggak apa-apa. Seno hanya mengangguk. Ia memunguti tempe-tempenya yang jatuh 1 persatu, lalu membungkusnya kembali meski tahu sudah tak bisa dijual. Ada yang aneh sama kamu tadi, gumam Bu Nur. Kamu seperti... Bukan kamu, Seno tidak menjawab. Tapi dalam hatinya ia tahu Bu Nur benar. Ada sesuatu di dalam dirinya yang sedang bangun, dan itu bukan hanya tentang keberanian.
Malam harinya saat Seno duduk di depan rumah, angin berembus pelan. Tapi dari ujung jalan ada suara langkah kaki. Seseorang mendekat tapi tak terlihat jelas. Saat Seno berdiri, bayangan itu menghilang. Namun dari pintu rumahnya yang terbuka, taring macan itu tiba-tiba berada di atas meja makan. Padahal terakhir kali ia simpan di dalam lemari. Tak ada yang membuka lemari. Tak ada yang masuk rumah. Dan saat ia menyentuh taring itu lagi, sebuah suara, bukan suara manusia, muncul di kepalanya. Berani bukan soal otot, tapi soal utang. Kau sudah menyentuhku, sekarang kau harus membayar. Seno tidak bisa tidur malam itu. Suara di kepalanya masih terngiang, suara berat, dalam, tapi tidak seperti suara manusia. Ia duduk diam di kursi kayu depan rumah. Udara dingin menyelinap ke sela-sela baju tipisnya, tapi ia tidak bergeming. Di meja makan, taring macan itu masih tergeletak. Warnanya lebih gelap dari biasanya, seolah menyerap cahaya lampu temaram di ruang tengah. Seno belum menyentuhnya lagi sejak tadi siang. Ia hanya duduk, menunggu, entah apa. Jam menunjukkan pukul 02.30 dini hari. Suara jangkrik terdengar dari balik pohon pisang di belakang rumah. Di kejauhan anjing menggonggong panjang, lalu hening lagi. Seno bangkit, menuju dapur, menuang air putih, dan kembali duduk. Saat itu, ia baru sadar. Pintu rumahnya terbuka, sedikit. Padahal tadi ia sudah menutupnya rapat. Perlahan, ia melangkah. Jantungnya berdebar. Ada sesuatu yang tidak beres. Langkahnya terhenti saat melihat sosok pria berdiri di halaman depan. Tingginya hampir 2 meter. Pakaiannya serba hitam. Tubuhnya tegak, wajahnya menghadap ke rumah. Tapi bayangannya tidak ada. Cahaya bulan jatuh tepat ke tubuhnya, namun tanah di bawah kakinya tetap kosong. Tidak ada bentuk apapun yang tercetak. Seno menahan napas. Ia tidak berani keluar. Namun sosok itu, tanpa berkata apapun, membalikkan badan dan berjalan menjauh. Langkahnya pelan, tapi tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Seperti melayang. Seno menutup pintu pelan. Tangannya gemetar. Keesokan paginya, Seno tetap pergi ke pasar. Tapi hari itu, suasananya berbeda. Pedagang-pedagang lain mencuri pandang padanya. Bisik-bisik terdengar di belakang punggungnya. Bahkan Bu Nur, yang biasanya cerewet, hanya menyapa dengan anggukan kecil. Di ujung gang tempat biasanya Kobar dan anak buahnya nongkrong, kosong. Tidak ada siapapun. Saat ia membuka lapak dan mulai menata tempe, seorang pria tua datang menghampiri. Bajunya compang-camping, rambutnya putih panjang dan matanya tajam. Ia bukan pembeli, ia hanya berdiri menatap Seno dalam-dalam. "Kau sudah melihatnya ya?" tanya pria itu pelan. Seno mengernyit. "Melihat apa, Pak?" Lelaki tanpa bayangan. Seno membeku. Pria itu mengangguk pelan, lalu bicara lagi. "Kalau dia sudah datang, maka waktumu tidak banyak." "Apa maksudnya?" tanya Seno pelan. Pria itu menoleh, matanya seperti menatap jauh ke belakang kepala Seno. "Dulu, kakekmu juga pernah melihatnya. 2 minggu setelah itu, kakekmu hilang. Tanpa jejak, tanpa pesan. Tak ada yang bisa menjelaskan kemana ia pergi." Seno tercekat. Lelaki itu penagih. Ia datang pada orang-orang yang memanggil sesuatu dari dunia lain. Termasuk kau. Seno menggeleng cepat. "Saya tidak memanggil siapa-siapa. Saya cuma menyentuh taring itu. Dan itu sudah cukup." Pria tua itu pergi tanpa pamit. Langkahnya pelan, tapi tidak seperti orang tua. Ringan. Hampir tak terdengar. Hari-hari berikutnya, Seno mulai melihat bayangan pria itu di mana-mana. Di ujung lorong pasar, di depan rumahnya. Di cermin saat ia menggosok gigi. Selalu sama. Berdiri diam, tak bicara, tak bergerak. Namun yang paling aneh, setiap malam, taring itu berpindah tempat sendiri. Pernah ia taruh di laci, pagi harinya sudah di atas kompor. Pernah ia simpan di bawah kasur, tapi ditemukan di kamar mandi. Bahkan semalam, taring itu menggantung di kusen jendela, seperti digantung oleh tali yang tidak ada. Seno mulai merasa terganggu. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Bahkan ia sempat menjual tempe dengan jumlah salah kepada pelanggan. Sesuatu dalam dirinya mulai goyah, sampai suatu malam ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah hutan gelap, dingin, hening. Tiba-tiba seekor macan besar muncul dari balik kabut. Tubuhnya tinggi, matanya kuning menyala, dan dari mulutnya keluar suara manusia. "Kau telah memanggil kami," kata macan itu. Seno mundur pelan. "Saya tidak memanggil siapapun. Kau menyentuh warisan darahmu.
Kau membangunkan kekuatan yang lama tertidur. Aku tidak ingin kekuatan itu. Kekuatan bukan soal ingin atau tidak, tapi soal tanggung jawab. Kau telah melihat lelaki tanpa bayangan. Kau harus memilih. Seno terdiam. Memilih apa? Antara menjadi penjaga atau pengkhianat. Sebelum sempat bertanya lagi, macan itu mengaum keras. Suaranya mengguncang tanah. Kabut menyelimuti tubuh Seno dan semuanya gelap. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Di kakinya, taring itu tergeletak, mengilap seolah baru diasah. Dan di dinding kamarnya ada bekas cakaran 3 garis panjang, belum kering, masih merah segar. Seno tidak tahu harus percaya siapa. Tapi ia tahu satu hal. Waktunya tidak banyak, dan mulai malam itu, ia memutuskan satu hal. Ia akan mencari tahu siapa lelaki tanpa bayangan itu. Dan kenapa ia datang. Pagi itu, Seno tidak langsung ke pasar. Setelah semalaman tidak tidur, ia memutuskan untuk mencari orang yang disebut-sebut sering berurusan dengan benda-benda seperti taring itu. Mak Karsa, seorang perempuan tua yang tinggal di ujung desa sebelah, dekat hutan karet yang sepi. Nama Mak Karsa sudah lama dikenal orang, tapi lebih banyak dibicarakan dalam bisik-bisik. Dulu ia dikenal sebagai dukun bayi. Namun setelah suaminya meninggal dan anaknya pergi entah kemana, Mak Karsa memilih hidup sendiri. Rumahnya selalu tertutup. Orang-orang bilang mata kirinya bisa melihat hal-hal yang tak bisa dilihat manusia biasa. Seno berjalan kaki menuju rumah Mak Karsa. Ia membawa taring itu, dibungkus kain putih, dimasukkan ke dalam tas selempangnya. Jalanan masih basah oleh embun. Beberapa kali Seno menoleh ke belakang. Entah kenapa, ia merasa selalu diikuti, padahal jalan itu sepi. Rumah Mak Karsa berada di bawah pohon besar. Gentengnya berlumut, jendelanya ditutup rapat oleh kain gelap. Pagar kayu kecil mengelilingi pekarangannya. Seno membuka pagar pelan dan mengetuk pintu. Butuh waktu lama sebelum terdengar suara serak dari dalam. Masuk saja, Seno membuka pintu. Pelan. Di dalam, bau dupa dan kayu terbakar menyambutnya. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi cahaya dari celah dinding. Di tengah ruangan, duduk seorang perempuan tua berjubah coklat tua. Rambutnya dikepang ke belakang, matanya tajam. Yang kanan normal, tapi yang kiri berwarna kelabu seperti batu. Kau yang bawa taring itu? Tanya Mak Karsa tanpa basa-basi. Seno mengangguk. Ia membuka tas dan mengeluarkan taringnya, masih dalam balutan kain. Ia meletakkannya di lantai kayu. Mak Karsa menatap benda itu lama. Lalu ia menghela napas. Sudah lama aku tidak melihat benda ini. Terakhir, saat kakekmu datang kemari. Dia berdiri di tempat yang sama denganmu sekarang. Wajahnya pun sama. Cemas, bingung, tidak tahu apa yang telah ia bangunkan. Seno menelan ludah. Apa sebenarnya taring ini, Mak? Mak Karsa meraih taring itu dan membuka kain pembungkusnya. Ia menyentuhnya pelan, lalu menutup mata. Taring ini bukan sembarang taring. Ini bukan milik macan biasa. Ini peninggalan dari seekor penjaga lama, makhluk yang hidup di antara dunia, manusia dan dunia lain. Ia tidak bisa dilihat kecuali oleh orang yang terpilih atau berutang. Berutang? Mak Karsa mengangguk perlahan. Setiap kali taring ini digunakan, ada harga yang harus dibayar. Kadang tubuh, kadang jiwa, kadang nyawa orang yang paling dicintai. Seno terdiam, dadanya mulai sesak. Tapi saya tidak meminta, apa-apa, saya hanya menyentuhnya, dan itu sudah cukup, jawab Mak Karsa, seperti mengulang kalimat pria tua di pasar kemarin. Mak Karsa membuka matanya, mata kirinya menyala samar-samar, ia menatap Seno dalam-dalam. Kau melihat lelaki tanpa bayangan, bukan? Seno mengangguk. Kalau dia sudah muncul, berarti waktumu hampir habis. Dia adalah penagih. Dia datang bukan untuk menawar, tapi mengambil. Seno mencoba menyusun pertanyaan di kepalanya, tapi lidahnya kelu. Mak Karsa melanjutkan, kau punya 2 pilihan. Kembalikan taring ini ke tempat asalnya, atau gunakan dengan penuh kesadaran. Tapi ingat, jika kau menggunakannya untuk melukai, akan ada yang datang menggantikan nyawamu. Seno mulai gelisah. Tempat asalnya di mana? Mak Karsa menunjuk ke arah timur. Di hutan larangan, ada gua batu di sana. Tempat itu dulu jadi lokasi pertemuan para penjaga lama. Tapi tak semua yang masuk bisa keluar, apalagi jika sudah membawa benda ini. Seno menunduk, Mak Karsa lalu
Berdiri mengambil satu kendi kecil dari rak lalu memberikannya pada Seno. Kalau kau tetap menyimpannya, taruh taring ini di kendi itu setiap malam. Jangan pernah tidur sebelum memasukkannya. Ini tidak akan menghapus utangmu, tapi bisa menunda waktu penagihannya. Seno menerima kendi itu. Tangan Mak Karsa dingin. Saat Seno hendak pamit, Mak Karsa memegang lengannya kuat. Kalau kau mimpi melihat kakekmu dalam hutan gelap, jangan dekati. Itu bukan kakekmu lagi. Itu bentuk utang yang belum lunas. Perjalanan pulang Seno terasa berat. Ia melewati jalan yang sama, tapi perasaannya tidak sama. Ia kini tahu bahwa taring itu bukan hanya warisan, tapi juga kutukan. Sesampainya di rumah, ia duduk lama di depan kendi pemberian Mak Karsa. Taring itu kembali menggelap warnanya. Udara di sekelilingnya seperti lebih berat. Seno menatap langit. Dalam hati, ia tahu, apapun yang terjadi, semuanya sudah dimulai. Dan tidak ada jalan untuk kembali seperti semula. Malam itu, Seno tidur dengan kendi berisi taring di samping ranjang. Namun tepat pukul 2 dini hari, ia terbangun karena suara erangan dari luar jendela. Ketika ia mengintip, ia melihat bayangan seseorang berdiri diam di bawah pohon mangga. Bayangan itu tinggi besar, namun tetap saja tak ada bayangan di tanah. Pagi harinya, Seno bangun dengan kepala berat. Ia tidak yakin benar-benar tidur tadi malam. Bayangan sosok tanpa bayangan yang berdiri di bawah pohon mangga masih terpatri jelas di benaknya. Rasanya seperti mimpi buruk yang nyata. Ia segera mengecek kendi. Taring masih ada di dalamnya. Tenang, gelap, seperti tidak pernah menyimpan rahasia apa-apa. Tapi saat ia masuk ke dapur untuk membuat air panas, langkahnya terhenti. Lantai dapurnya yang biasanya kering dan bersih, kini ada 3 jejak kaki. Jejak lumpur jelas terlihat. Ukurannya besar dan anehnya, tidak ada jejak dari arah pintu atau jendela. Jejak itu muncul begitu saja, 3 langkah, lalu berhenti di dekat kendi yang semalam ia letakkan di meja. Seno berdiri terpaku. 3 jejak itu bukan miliknya. Semalam ia tidak masuk ke dapur. Rumahnya juga selalu dikunci. Ia memeriksa semua pintu dan jendela. Tidak ada yang rusak, tidak ada yang terbuka. Lantai di ruang tamu dan kamar juga bersih. Hanya dapur dan hanya 3 langkah itu. Dengan perasaan tidak enak, Seno membersihkan jejak itu. Tapi saat kain pel menyentuh bekas lumpur, ia mencium bau menyengat. Bukan bau lumpur biasa. Lebih mirip bau hewan mati yang sudah membusuk. Ia menahan napas, menyelesaikan pelan-pelan, lalu membuang kain itu keluar. Pagi itu, Seno memutuskan tidak jualan. Ia masih menyimpan kendi berisi taring di kamarnya, dibungkus rapat dalam kain dan plastik. Tapi pikirannya tidak bisa lepas dari jejak kaki di dapur. Siapa yang masuk? Atau apa? Menjelang siang, Seno kedatangan tamu. Seorang lelaki tua berjaket lusuh membawa tongkat kayu. Seno tidak mengenalnya. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Pak Warto, katanya dulu teman dekat almarhum kakeknya. Ia mendengar kabar bahwa Seno menemukan sesuatu di gudang lama. Kalau benar yang kau temukan itu taring besar seperti pisau, kata Pak Warto, maka kau harus berhati-hati. Dulu kakekmu pernah menyimpannya juga. Ia menyelamatkan banyak orang, tapi hampir kehilangan jiwanya sendiri. Seno mengangguk pelan. Saya belum menggunakannya, Pak, tapi semalam ada yang datang, tidak mengetuk pintu, tidak bicara, hanya berdiri di bawah pohon. Dan pagi ini ada jejak kaki di dapur. Pak Warto diam sejenak, lalu menarik napas dalam. Itu tandanya, kau sudah terlihat. Dan kalau sudah terlihat, akan sulit bersembunyi. Seno tidak menjawab. Di kepalanya hanya ada satu pertanyaan besar. Siapa yang melihatnya? Atau lebih tepat, apa? Pak Warto memandangi kendi yang disimpan Seno. Ia tidak memintanya melihat isi kendi itu. Ia hanya berkata, taring itu pernah disegel oleh kakekmu, menggunakan air dari 7 sumur dan daun randu alas yang dibakar saat malam bulan mati. Tapi segel itu hanya bertahan jika taring tidak disentuh oleh keturunan darahnya sendiri. Dan, saya cucunya, ucap Seno lirih. Pak Warto mengangguk pelan. Segel itu pecah ketika kau menyentuhnya. Mungkin kau merasa itu tidak apa-apa, tapi dunia di sekitarmu sedang berubah. Mereka, para penjaga lama, sudah tahu kau memegangnya. Seno ingin bertanya lebih lanjut, tapi Pak Warto buru-buru pamit. Sebelum pergi, ia memberi Seno selembar kain hitam kecil dengan pola merah. Letakkan ini di bawah kendi, jangan sampai
terbalik. Dan jangan lihat langsung ke air di dalam kendi malam ini. Malam itu, Seno kembali tidur dengan keresahan. Ia meletakkan kain pemberian Pak Warto di bawah kendi. Menjelang tengah malam, udara di dalam rumah mendadak dingin. Angin berhembus dari celah pintu dan jendela meskipun semuanya tertutup. Jam 1, lewat 12 menit suara langkah kaki terdengar dari dapur. 1, 2, 3. Seno menggenggam erat selimutnya. Ia tidak berani bergerak. Tapi langkah itu tidak berhenti. Justru makin dekat. Ketika suara itu sampai di depan pintu kamarnya, Seno menahan napas. Pintu tidak terbuka, tapi ia tahu sesuatu sedang berdiri di luar sana. Dan tiba-tiba, kendi yang berisi taring bergejolak. Airnya berbuih, seperti mendidih, meskipun tidak ada api. Lalu terdengar suara erangan panjang, pelan tapi tajam, seperti suara binatang yang terluka. Seno membuka matanya lebar-lebar, tapi tidak bergerak. Saat ia memberanikan diri untuk duduk dan melihat kendi itu, air di dalamnya sudah tenang. Tidak ada suara, tidak ada bayangan, tapi taring di dalamnya kini memancarkan cahaya merah samar. Seno tidak tahu apa arti cahaya itu, tapi ia sadar satu hal, malam itu ia tidak sendirian di dalam rumah. Dan besoknya, saat ia masuk ke dapur, jejak kaki itu kembali muncul. Kali ini bukan 3, tapi 4, dan jejak yang terakhir, berbentuk cakaran. Pagi itu, Seno memutuskan kembali berjualan. Ia tidak tahu kenapa, tapi daripada terus di rumah dan menghadapi keganjilan yang tidak bisa dijelaskan, lebih baik ia kembali ke rutinitas biasa. Lagi pula, ia butuh uang. Ia mendorong gerobak tempenya, seperti biasa. Jalan menuju pasar belum ramai. Udara masih sejuk, tapi hatinya tetap gelisah. Taring itu ia bungkus 2 lapis dan disimpan di dalam ransel kecil yang selalu ia bawa. Pak Warto tidak melarang ia membawanya, hanya mewanti-wanti agar tidak membukanya sembarangan. Di pasar, pedagang sudah mulai berdatangan. Beberapa menyapanya, sebagian hanya mengangguk. Seno memang bukan orang yang gampang akrab. Ia lebih senang diam, menjual dagangannya tanpa banyak bicara. Tapi pagi ini ada yang lain, sesuatu yang mengusik sejak awal ia membuka lapak. Saat ia menyusun tempe di atas meja kayu, ia merasa diawasi. Bukan oleh manusia, bukan pula pelanggan, tapi semacam tatapan dari tempat gelap di sudut pasar yang belum terjamah cahaya matahari. Seno mencoba mengabaikannya. Namun, keanehan pertama terjadi saat seorang ibu hendak membeli 2 potong tempe. Saat Seno menyerahkan tempe itu ke tangan si ibu, tiba-tiba tempenya jatuh sendiri, padahal pegangan si ibu erat. "Aneh!" gumam si ibu sambil mengambil lagi tempenya. Kayak ada yang nyenggol. Seno hanya tersenyum kaku. Lalu keanehan kedua. Saat seorang bapak hendak membayar, uangnya terbang begitu saja dari tangan Seno, seperti ditiup angin. Padahal pagi itu tak ada angin sedikit pun. Uangnya terlempar, berputar di udara, lalu melayang ke arah lapak seberang. Semua orang yang melihatnya saling pandang. "Apa barusan? Uangnya terbang!" tanya si bapak sambil mengerutkan dahi. "Iya, Pak. Saya juga nggak ngerti," jawab Seno cepat, menahan panik. Tapi yang membuat jantung Seno berdetak kencang adalah keanehan ketiga. Saat Seno hendak merapikan stok tempe di dalam wadah plastik, ia melihat bekas gigit di salah satu potong tempe. Gigitannya kecil, tidak dalam, tapi jelas. Seperti gigitan anak kecil atau bukan manusia, padahal tidak ada siapapun yang mendekat ke lapaknya dalam 2 menit terakhir. Seno mematung. Ia meraih potongan tempe itu dan memeriksanya. Gigitannya tidak masuk akal. Bentuknya aneh. Gigi bagian depan kecil, lalu ada jeda lebar sebelum gigi belakang menyusul. Gigi seperti itu bukan milik manusia. Ia segera membuang tempe itu, mencoba berpikir jernih. Tapi sebelum ia selesai membersihkan meja, dari arah belakang lapaknya terdengar tawa kecil. Pelan, nyaring, seperti suara anak perempuan berumur 5 tahun. Seno langsung menoleh, tapi tak ada siapapun. Pasar mulai ramai. Tapi suasana di sekitar lapak Seno seperti dikelilingi hawa dingin. Para pedagang di kiri kanannya mulai berbisik. Salah satu dari mereka, Mbak Yuni, mendekat dan berbisik. "Mas Seno, tadi saya lihat sesuatu berdiri di belakangmu. Tinggi, kurus, kepalanya miring ke kiri. Tapi pas saya berkedip, dia hilang." Seno menelan ludah. "Mungkin bayangan, Mbak. Bayangan kok senyum?" Ucapan Mbak Yuni membuat Seno diam membatu.
Setelah itu, kejadian aneh terus berlanjut sepanjang hari. Dagangan Seno cepat laku, tapi ia sadar bukan pembeli biasa yang mengambil tempe-tempenya. Beberapa potong menghilang begitu saja, bahkan sebelum dijual. Kadang hanya tersisa bungkus plastik yang kosong. Kadang satu tempe yang utuh jadi setengah, seperti disantap diam-diam. Menjelang siang, seorang lelaki tua yang biasa beli tempe untuk lauk warungnya datang. Ia mengerutkan dahi saat melihat lapak Seno. "Mas, tadi waktu saya lewat sini jam 5 subuh, saya lihat ada yang jongkok di depan lapakmu. Kupikir maling, tapi dia nggak ngambil apa-apa. Cuman jongkok terus makan sesuatu dari tangannya." Seno langsung pucat. "Bapak lihat wujudnya? Nggak jelas, tapi bajunya sobek-sobek. Dan lehernya, Mas, panjang banget. Sampai nunduk ke dada, kayak nggak normal." Seno menutup lapaknya lebih cepat dari biasanya, pulang dengan rasa was-was. Sepanjang jalan, ia merasa seperti ada yang mengikutinya. Setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi suara langkah kaki kecil tetap terdengar, berirama dengan langkahnya. Di rumah, ia menaruh kembali taring ke dalam kendi. Ia lalu berdoa, tidak seperti biasa. Bukan doa khusus, hanya memohon agar hidupnya kembali normal. Tapi entah mengapa, suara tawa kecil yang ia dengar di pasar kembali terdengar, kali ini dari dapurnya sendiri. Ketika ia masuk untuk mengecek, tidak ada siapa-siapa. Namun, di atas meja, ada tempe yang sudah tergigit, dan air di dalam kendi kembali bergejolak. Malam itu rumah Seno sepi. Tidak ada suara televisi, tidak ada radio, hanya suara jangkrik dari luar jendela. Sejak kejadian di pasar pagi tadi, ia tidak bisa tenang. Tempe yang tergigit dan air kendi yang kembali bergolak cukup untuk membuat pikirannya terus waspada. Seno tidak tidur di kamar. Ia duduk di ruang tengah, bersandar di tembok, dengan sebuah senter kecil di tangannya. Taring itu tetap ia simpan dalam kendi, tapi ia pindahkan ke ruang tamu. Persis di depan tempat ia duduk, ia menatap kendi itu. Diam, hening, tapi batinnya gelisah. Menjelang tengah malam, udara di dalam rumah mulai berubah. Awalnya hanya sejuk, seperti angin malam biasa. Tapi lama-lama menjadi dingin, menusuk kulit, seperti ada uap es yang keluar dari lantai rumah. Seno merapatkan jaket tipisnya. Lalu suara itu muncul. Tok, tok, tok. 3 ketukan dari arah dapur. Pelan, tapi cukup jelas. Seno menajamkan telinga. Tidak ada suara tikus, tidak ada bunyi piring. Hanya ketukan itu berulang-ulang. Tok, tok, tok. Seno berdiri. Pelan-pelan ia mengarah ke dapur. Suara ketukan berhenti. Tapi saat ia sudah di depan pintu dapur, ada sesuatu yang membuat darahnya naik ke kepala. Cermin di dinding dapur retak. Cermin kecil itu biasa ia pakai untuk bercukur. Tidak mahal, hanya digantung dengan tali kecil. Tapi sekarang cerminnya retak, seperti dipukul sesuatu. Retaknya membentuk pola aneh. Seperti akar pohon yang menyebar ke segala arah, Seno melangkah mendekat. Ia menatap bayangannya di dalam cermin. Bayangan itu tidak mengikuti gerakannya. Seno menoleh ke kiri. Bayangan di cermin tetap menghadap ke depan. Ia mundur perlahan. Bayangan di cermin tersenyum. Seno langsung memutar badan, berlari kembali ke ruang tengah mengambil kendi dan menyimpan taring ke dalam sakunya. Hatinya berdetak cepat. Ia mencoba berpikir jernih, tapi semua makin tidak masuk akal. Ketika ia kembali ke ruang tengah, lampu mendadak padam. Seno duduk kembali. Gelap menyelimuti rumah. Ia menghidupkan senter. Cahayanya bergetar, seperti tangan Seno sendiri. Di balik cahaya itu, ia melihat sesuatu di dinding depan. Bayangan seseorang berdiri di sana, tidak bergerak, tidak bicara, hanya berdiri. Tubuhnya kurus, tinggi, dan kepalanya miring ke kanan. Sama persis seperti yang dikatakan Mbak Yuni di pasar. Seno tidak bisa bersuara, lidahnya keluh. Ia hanya memandangi sosok itu dari jarak 4 meter. Nafasnya tercekat. Tiba-tiba bayangan itu bergerak. Langkahnya lambat. Tapi setiap langkah mendekatkan sosok itu ke Seno. Senter di tangan Seno tiba-tiba mati, gelap total. Seno menutup mata, mengambil taring dari saku, menggenggamnya kuat-kuat. Tangannya bergetar. Ia mencoba berdoa, tapi pikirannya kalut. Lalu, ada suara napas berat di dekat telinganya. Tempenya enak. Seno membuka mata. Cahaya kembali menyala. Tidak ada siapapun. Ia bangkit, menggenggam taring, berjalan perlahan ke arah dapur lagi. Kali ini ia ingin memastikan, saat ia tiba di dapur, cermin itu sudah tidak retak.
Namun di bawah cermin ada jejak kaki basah, ukurannya kecil, seperti kaki anak-anak. Tapi jarinya panjang, tidak proporsional, dan di tembok dekat dapur ada tulisan samar. 1 kali tempe, 1 kali jiwa. Tulisan itu seperti digores dengan kuku. Seno mundur. Ia tak mengerti. Apa maksud tulisan itu? Apa hubungan tempe dengan jiwa? Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, kendi yang tadi kosong di ruang tengah kini terisi penuh air dan airnya berwarna merah tua. Seno jatuh terduduk. Malam itu ia tidak tidur sama sekali. Ia hanya menunggu pagi sambil memeluk lutut berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Tapi ia tahu satu hal. Makhluk itu bukan hanya menyukai tempe. Makhluk itu mengikat dirinya dengan sesuatu. Dan taring yang ia bawa adalah kunci dari semuanya. Pagi itu, Seno duduk di emperan rumahnya. Matahari sudah tinggi, tapi badannya tetap menggigil. Semalaman ia tidak tidur. Air dalam kendi yang berubah jadi merah kini sudah dibuangnya ke selokan, tapi rasa takut masih tersisa. Saat itu seorang lelaki tua melintas di depan rumahnya. Wajahnya asing. Ia memakai topi anyaman bambu dan membawa tongkat kayu. Langkahnya pelan tapi pasti. Ketika lelaki itu sampai di depan rumah Seno, ia berhenti. Tatapannya lurus menembus wajah Seno. "Kamu cucunya Mbah Karto?" tanya si lelaki dengan suara serak. Seno tidak langsung menjawab. Ia menatap wajah lelaki itu. Ada bekas luka panjang di pipi kirinya. Matanya cekung, seperti tidak pernah tidur nyenyak. "Saya Seno," jawabnya singkat. "Kakek saya memang Mbah Karto." Lelaki itu mengangguk. Ia duduk di sebelah Seno tanpa diminta. Udara tiba-tiba jadi berat. Seperti ada kabut yang menggantung di sekitar mereka. "Namaku Pak Pram. Dulu aku sahabat kakekmu. Sama-sama pernah lihat macan itu." Seno menoleh cepat. "Macan itu? Yang di hutan waktu kakek muda?" Pak Pram mengangguk. Ia membuka tas kecil dari rotan, lalu mengeluarkan sebuah buku tua. Sampulnya, dari kulit, sudah lusuh, hampir sobek. Ia menyerahkannya ke Seno. "Buka halaman 17. Seno membuka buku itu. Halaman 17 berisi gambar tangan manusia menggenggam taring macan. Tapi di belakang tangan itu ada bayangan kepala harimau. Di bawah gambar tertulis, "Taring yang tidak memilih akan membuat pemiliknya ditertawakan oleh arwahnya." Seno membaca pelan. "Maksudnya apa ini?" Pak Pram menarik napas panjang. "Taring itu bukan benda biasa, no. Itu bukan sekadar warisan. Itu perjanjian. Arwah harimau yang mati di depan kakekmu dulu. Bukan mati karena usia, tapi karena dikurung terlalu lama di dunia ini." "Dikurung?" Seno mengernyit. Setiap taring macan punya pemilik. Tapi pemilik yang tidak siap akan dibalik oleh kekuatannya sendiri. Taring itu bisa melindungi, tapi bisa juga menertawakan dan membunuh. Seno menggenggam lututnya. Ia merasa seperti sedang masuk ke lubang yang makin dalam. Tidak ada ujung. "Lalu kenapa kakek kasih taring itu ke saya?" tanyanya lirih. "Karena cuma kamu yang bisa menyelesaikan perjanjian itu." Pak Pram menatap tajam. "Dulu kakekmu pernah melanggar satu pantangan, menggunakan taring itu untuk menyakiti manusia. Sejak itu, roh harimau itu tidak pernah tenang." Seno terdiam. Ingatannya kembali ke kejadian di pasar saat ia mendorong preman itu hanya dengan suara. Apakah itu yang dimaksud? Lalu sekarang saya harus apa? Pak Pram berdiri. Ia menatap ke kejauhan. Taring itu sudah mulai tertawa. "Kamu sudah dengar bisikannya, kan? Kamu lihat cermin yang retak, kendi yang berubah warna. Itu tanda. Kamu harus bertemu lagi dengan arwah harimau itu. Di tempat ia dikurung dulu." Seno menelan ludah. "Di mana tempatnya?" Pak Pram menunjuk ke arah utara. "Di hutan belakang, dusun Watu Kembar. Tapi kamu tidak bisa pergi sendiri. Nanti malam, aku antar." Seno mengangguk pelan. Dalam hati ia tidak yakin. Tapi semua sudah terlalu jauh untuk ditinggalkan begitu saja. Ia harus tahu apakah taring itu memang melindunginya atau justru sedang mempermainkannya. Sebelum pergi, Pak Pram berpesan, "Apapun yang kamu lihat nanti malam, jangan sekalipun menawar atau menolak, karena yang akan kamu temui bukan makhluk yang bisa diajak bicara." Seno menatap taring di saku celananya. Tiba-tiba, ia merasa taring itu hangat, seperti sedang bernapas. Dan di ujung telinganya, ia mendengar suara lirih, seperti tawa pelan, semakin lama semakin jelas. Langit malam itu mendung, tapi tidak hujan. Seno dan Pak Pram berjalan menembus jalan setapak menuju hutan Watu Kembar. Cahaya senter dari ponsel hanya cukup untuk menerangi 2 langkah ke depan. Selebihnya gelap.
Gelap yang bukan sekadar karena malam, tapi seperti ada tirai hitam yang menutup pandangan. "Watu kembar itu batu apa, Pak?" tanya Seno sambil terus berjalan di belakang Pak Pram. Dua batu besar berdiri sejajar. Orang sini bilang tempat itu batas antara yang hidup dan yang tak kasat mata. "Macan itu mati di sana, no?" jawab Pak Pram tanpa menoleh. Suara jangkrik dan daun-daun yang bergesekan jadi satu-satunya irama malam. Tidak ada binatang lain, bahkan burung hantu pun tak terdengar, seolah seluruh hutan sedang menahan napas. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tiba di tanah lapang. Dua batu besar berdiri tegak di tengahnya. Tingginya kira-kira 3 meter. Di antara batu itu ada tanah merah, lebih gelap dari tanah sekelilingnya. "Di sini," ujar Pak Pram sambil menurunkan tasnya. Ia mengeluarkan 3 buah lilin dan menyalakannya, lalu meletakkannya membentuk segitiga di depan batu. Kemudian ia duduk bersila, memejamkan mata. Seno berdiri di sampingnya. Ia memandangi batu-batu itu, lalu mengeluarkan taring dari saku celananya. Saat ia menggenggamnya, udara di sekitar langsung berubah. Tidak lagi dingin, tapi juga bukan hangat. Rasanya seperti tubuhnya sedang berada di dalam air, berat dan lambat. "Taruh taringnya di tanah di antara 2 batu itu," kata Pak Pram pelan. Seno mengangguk dan menunduk. Saat ia meletakkan taring itu di tanah, suara berat terdengar dari dalam hutan. Suara nafas yang panjang, dalam dan rendah, seperti suara binatang besar yang sedang bangun dari tidur panjang. Lilin tiba-tiba padam semua. Angin berhenti. Jangkrik pun diam. Tidak ada suara sama sekali. Seno ingin mundur, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Kakinya menancap di tanah seperti akar. Dari antara 2 batu itu muncul kabut putih pekat. Dari dalam kabut, 2 mata menyala perlahan, kuning terang, memandang langsung ke mata Seno macan. Itu muncul. Tapi tubuhnya bukan tubuh biasa. Tidak utuh, separuhnya asap, separuh lagi daging. Wajahnya penuh luka, dan dari mulutnya keluar suara berat. Bukan raungan, tapi seperti tawa rendah yang menakutkan. "Cucu, Karto." Suara itu masuk langsung ke kepala Seno, bukan melalui telinga. "Kau datang membawa jejak yang belum selesai." Seno ingin bicara, tapi mulutnya terkunci. Macan itu melangkah perlahan, kakinya tak menyentuh tanah. "Kakekmu mengambil hakku. Taring itu bukan untuk manusia, tapi dia paksa aku tinggal di dunia, jadi pelindungnya. Dia tak pernah meminta izin, dan sekarang kau datang mewarisi hutang yang bukan milikmu." Tiba-tiba tanah di sekitar mereka mulai retak. Suara seperti tangisan terdengar dari bawah tanah. Pak Pram berteriak, "Jangan tolak! Jangan lawan! Dengarkan saja." Macan itu menatap Seno lama, lalu tiba-tiba ia menunduk, wajahnya sangat dekat. "Kau bisa memilih manusia," bisik makhluk itu. "Taring ini bisa kuberikan padamu sepenuhnya, tapi ada harga yang harus dibayar." Seno akhirnya bisa bersuara. "Harga apa? Jiwamu? Atau seseorang yang kau cintai?" Seno terdiam. Tenggorokannya kering. Ia tidak bisa menjawab. Macan itu menoleh ke arah Pak Pram. "Kalau dia menolak, aku akan ambil kamu sebagai gantinya." "Pram!" Pak Pram tetap duduk diam. Matanya terbuka, tapi tubuhnya gemetar. Seno menatap taring di tanah. Tiba-tiba, ia merasa seolah mendengar suara kakeknya. Suara tua, bergetar, tapi lembut. "Jangan takut. Pilih dengan hati." Seno memejamkan mata. Lalu perlahan, ia berkata, "Aku tidak ingin kekuatanmu, tapi aku juga tidak ingin kau menyakiti siapapun lagi." "Henning." Macan itu berhenti bergerak. Ia menatap Seno dengan tatapan tak terbaca. Lalu tiba-tiba, taring di tanah meledak menjadi debu putih yang berterbangan. Macan itu membuka mulutnya dan tertawa. Suara tawanya menggetarkan bumi. "Satu pilihan yang langka," katanya pelan. "Maka aku kembalikan semuanya, termasuk yang bukan milikmu." Dan dalam sekejap macan itu lenyap. Kabut menghilang. Lilin kembali menyala sendiri. Udara terasa lebih ringan. Tapi taring itu sudah tidak ada. Seno jatuh terduduk. Nafasnya terengah. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi malam itu, ia merasa beban besar telah hilang dari dadanya. Pak Pram berdiri perlahan. Wajahnya pucat tapi matanya lega. "Kau lulus, No. Tapi ini belum selesai." Seno menoleh. "Belum selesai?" Pak Pram mengangguk. "Karena bukan cuma satu taring yang dulu diambil kakekmu." Setelah kejadian di Watu Kembar, Seno mengira semuanya sudah selesai. Tapi ucapan Pak Pram malam itu terus terngiang. "Bukan cuma satu taring yang dulu diambil kakekmu."
Kalimat itu seperti membuka pintu lain yang selama ini tertutup rapat. 2 hari kemudian, Pak Pram datang ke rumah Seno membawa sebuah peti kayu kecil. Ia meletakkannya di atas meja makan tanpa banyak bicara. Ini milik almarhum Karto. Dulu dititipkan ke ayahku. Dan sekarang waktunya kembali padamu. Seno membuka peti itu perlahan. Di dalamnya ada secarik kain hitam yang membungkus benda kecil. Saat ia membuka kain itu, terlihat sebuah taring. Mirip dengan yang pernah ia pegang, tapi warnanya lebih gelap, hampir kehitaman. Ada retakan halus di bagian pangkalnya. "Kenapa ini disembunyikan?" tanya Seno Pak Pram, menghela napas. "Taring ini bukan milik macan yang sama. Ini dari kembarannya. Macan penjaga lain yang dulu ditaklukkan oleh kakekmu." Seno memandangi taring itu lama. Kali ini tidak ada hawa hangat, justru dingin. Bahkan udara di sekitarnya seperti menyusut, menyempit, menekan. "Kenapa aku harus pegang ini?" Pak Pram duduk, tangannya gemetar. Karena taring pertama hanya membangunkan separuh cerita. Yang ini akan membuka sisanya. Seno mengangguk perlahan. Malam itu, ia tidur sambil membawa taring kedua dalam kainnya. Ia meletakkannya di bawah bantal berharap tidak terjadi apa-apa, tapi harapan itu jauh dari kenyataan. Tengah malam, Seno terbangun karena mendengar suara garukan dari bawah ranjangnya. Awalnya pelan, lama-lama seperti ada kuku mencakar lantai dengan paksa. Ia menyalakan lampu, tapi tak ada apa-apa. Hanya bayangan ranjang dan lantai dingin. Ketika ia menoleh ke bantal, kain hitam itu sudah terbuka. Taringnya tidak ada. Ia berdiri, perlahan, kakinya goyah. Suara garukan kini berubah jadi suara tapak kaki hewan, pelan dan berat. Dari balik dapur muncul asap hitam yang merayap ke langit-langit. Seno melangkah ke sana, dan di tengah dapur berdiri seekor bayangan hitam besar. Bentuknya menyerupai macan, tapi matanya merah menyala. Giginya keluar, meneteskan cairan gelap seperti tinta. "Seno." Suara itu berat, serak, seperti dua orang berbicara bersamaan. Bayangan itu melangkah mendekat, tapi tidak menyerang. Justru duduk, lalu menunduk. Seolah menunggu perintah. Taring hitam tiba-tiba muncul kembali, melayang di udara dan mendarat tepat di tangan Seno. Begitu ia menyentuhnya, bayangan itu menghilang. Esok harinya, Pak Pram datang dengan wajah serius. Taring kedua bukan hanya pelindung. Ia bisa memanggil apapun yang kau inginkan, tapi harus ada penyeimbangnya. "Apa maksudnya?" tanya Seno. "Kalau kau pakai untuk melindungi, maka akan ada yang diambil dari hidupmu. Waktu, ingatan, atau bahkan nyawa seseorang di sekitarmu." Seno terdiam. Kini semuanya makin jelas. Kekuatan yang diwariskan itu bukan sekadar warisan, tapi semacam utang yang belum lunas. Macan pertama memberinya keberanian, tapi taring kedua memberinya kuasa. Dan itu jauh lebih berbahaya. Hari-hari setelah itu, hidup Seno berubah. Ia mulai mendengar suara-suara meski tidak ada orang di sekitarnya. Ia melihat bayangan-bayangan samar di ujung matanya. Dan setiap malam, mimpi-mimpinya dipenuhi gambar-gambar yang tidak ia mengerti. Simbol aneh, tanah yang pecah, suara tangis dari dalam sumur. Namun satu malam, sesuatu terjadi. Di pasar, seorang pedagang ayam tua yang ramah mendadak pingsan dan tidak bangun lagi. Saat tubuhnya dibawa ke puskesmas, orang-orang menyadari bahwa jam pingsannya tepat saat Seno menggunakan taring kedua untuk mengusir seorang preman yang kembali menodongnya. Dan sejak saat itu, Seno mulai mengerti, ada harga. Dan harga itu nyata. Pak Pram kemudian memanggilnya ke rumah. Macan itu bukan binatang. Ia adalah perwujudan dari sesuatu yang lebih dalam, yang tidak boleh dikuasai terlalu lama. Taring pertama adalah pelindung, tapi taring kedua adalah pengikat. Seno memandangi taring hitam itu. Ada luka kecil di tangannya yang terbentuk sejak pertama kali menyentuhnya. Luka itu tidak sembuh-sembuh, dan tiap malam terasa makin dalam. "Kalau kau tidak melepaskan taring itu tepat waktu," lanjut Pak Pram, "kau tidak akan bisa membedakan mana dirimu dan mana dia." Malam itu, Seno duduk sendiri di depan rumah. Angin berhembus pelan. Ia menggenggam taring kedua erat-erat. Di kejauhan terdengar suara raungan panjang. Bukan macan, tapi sesuatu yang lain. Sesuatu yang menunggu untuk bangkit. Dan Seno tahu, taring ini belum menunjukkan wajah aslinya. Hujan turun sejak pagi.
Pasar sepi. Banyak pedagang memilih tidak buka. Seno datang seperti biasa, tapi wajahnya terlihat berbeda. Ia tidak lagi sekadar penjual tempe yang pendiam. Matanya menyimpan sesuatu yang dalam, seolah tahu terlalu banyak dalam waktu terlalu singkat. Pagi itu, langit di atas pasar tampak aneh. Ada cahaya merah samar membentuk pola aneh, seperti simbol atau tulisan yang tidak dimengerti. Beberapa orang menganggap itu hal biasa, cuma bias matahari bercampur mendung. Tapi Seno tahu itu bukan hal biasa. Ia melihatnya dengan sangat jelas. 3 lingkaran bertumpuk. Di dalamnya ada segitiga, dan di tengah segitiga itu ada mata yang sama persis seperti dalam mimpinya. Mata itu pernah muncul di tengah hutan, di antara suara raungan dan darah yang mengalir. Seno mencoba menenangkan diri, tapi taring kedua yang ia simpan di kain hitam terus berdenyut. Denyutannya seperti jantung, hidup. Semakin ia menahannya, semakin keras detaknya. Siang menjelang pasar mulai ramai. Beberapa preman yang dulu sempat menghilang kini muncul lagi, tapi mereka tidak seperti dulu. Mereka datang dengan wajah takut-takut. Mereka tidak menodong, tidak mengancam. Mereka hanya berdiri dari jauh dan memperhatikan Seno. Seorang pria tua, pedagang minyak curah yang biasanya banyak bicara, tiba-tiba mendekati Seno. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar. "Aku kenal lambang di langit itu," bisiknya. "Dulu, sebelum pasar ini berdiri, tempat ini pernah jadi tanah sesajen. Dulu, sebelum Indonesia merdeka." Seno terdiam. Pria itu melanjutkan. "Dulu, ada seorang dukun yang sangat sakti. Ia punya 2 macan penjaga. Tapi ketika satu dari macan itu mati karena diburu kolonial, kekuatannya tidak seimbang lagi. Ia mengutuk tempat ini sebelum dia dibakar hidup-hidup oleh warga. Katanya, satu hari nanti, penjaga kedua akan bangkit." Seno tidak menjawab. Ia tahu ini bukan kebetulan. Taring yang ia simpan, taring kedua, mungkin adalah milik macan yang dibunuh dulu. Malamnya, Seno tak bisa tidur. Ia akhirnya memutuskan membawa taring itu ke kebun belakang rumah, di mana dulu kakeknya sering duduk diam menatap langit. Saat ia berdiri di sana, taring itu menyala perlahan. Cahaya merah gelap, tidak silau, tapi terasa sangat dalam. Tiba-tiba pandangannya kabur. Ia melihat sesuatu, sebuah hutan tua, sangat lebat. Seorang lelaki tua berdiri di tengah lingkaran api. Di hadapannya ada 2 ekor macan. Satu berwarna kuning keemasan, satu lagi hitam legam. Lelaki itu mengangkat tangannya dan memotong sedikit jari telunjuknya. Darah menetes ke tanah. Seketika tanah bergetar. 2 taring keluar dari tanah, satu mengarah ke matahari, satu lagi ke arah bulan. Seno tercekat. Lelaki tua itu adalah kakeknya. Tiba-tiba, suara bergema di kepala Seno, suara yang tidak ia kenal tapi terdengar sangat akrab. Yang satu akan menjaga terang, yang satu akan menjaga kegelapan. Tapi jika keduanya jatuh ke tangan yang tidak seimbang, maka batas akan pecah. Seno terjatuh ke tanah. Napasnya terengah. Penglihatan itu menghilang, tapi rasa di dadanya tetap tinggal. Ia sadar kini bahwa apa yang ia pegang bukan hanya warisan, tapi semacam perjanjian yang belum selesai. Dan dirinya terlibat lebih dalam dari yang ia kira. Esok harinya, simbol di langit menghilang. Tapi tidak bagi Seno. Ia masih bisa melihatnya meski orang lain tidak lagi bisa. Simbol itu kini menempel di tangannya. Bekas seperti luka bakar di kulitnya tidak terasa sakit, tapi tidak hilang. Dan mulai hari itu, Seno bisa melihat orang-orang dengan cara yang berbeda. Ia bisa melihat aura mereka. Mana yang terang, mana yang gelap, mana yang jujur, mana yang menyimpan sesuatu. Namun malam berikutnya, ia mendapatkan mimpi yang paling aneh selama ini. Ia berdiri di tengah kuburan tua, dikelilingi banyak batu nisan tanpa nama. Taring kedua mengambang di udara. Lalu dari tanah, muncul sebuah tangan kurus, memegang secarik kain yang terbakar ujungnya. Di atas kain itu tertulis satu kalimat. Jika terang dan gelap bersatu dalam tubuh yang salah, dunia akan pecah. Seno terbangun dengan tubuh dingin. Keringat mengalir seperti habis dikejar sesuatu. Tapi yang paling mengejutkan, taring kedua tidak lagi ada di tempatnya. Ia mencarinya di bawah bantal, di lemari, di saku. Tidak ada. Sampai akhirnya ia melihat cermin di dinding. Dan di situ, taring kedua kini menempel di dadanya. Masuk ke dalam kulitnya, seperti telah menjadi bagian dari tubuhnya sendiri. Seno duduk di atas dipan kayu, memandangi dinding kosong yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Pagi itu tidak ada tempe yang ia bawa ke pasar.
Tidak ada gerobak, tidak ada kegiatan. Dadanya masih terasa berat. Bukan karena beban napas, tapi karena taring itu. Ia bisa merasakannya menyatu di dalam tubuhnya. Semalaman, ia tidak tidur. Telinganya terus berdengung. Kadang suara tangisan, kadang suara raungan macan. Di sela-selanya muncul bisikan yang menyuruhnya melakukan hal-hal aneh. Tapi ia tahan. Ia tahu ini ujian, atau mungkin peringatan. Siangnya seseorang mengetuk pintu. Pelan, 3 kali. Seno membuka. Seorang pria berdiri di sana. Tinggi, kurus, mengenakan jas hitam lusuh. Wajahnya tirus, matanya cekung, dan kulitnya seperti kayu tua yang mengering. Namamu? Seno ya? Tanyanya tanpa basa-basi. Seno mengangguk. Aku pemilik taring itu sebelumnya, lanjut pria itu tanpa diminta duduk atau bicara panjang lebar. Seno terdiam. Lalu ia bertanya pelan. Berarti, kau juga? Sudah pernah. Tapi aku tidak kuat menanggungnya. Karena itu aku membuangnya. Tapi benda itu tidak bisa lenyap. Ia akan mencari tuan baru. Dan sekarang itu kamu. Pria itu masuk sendiri ke dalam rumah Seno. Duduk tanpa dipersilakan. Ia membuka bungkusan kecil dari sakunya. Isinya sebuah foto lama. 3 orang pria berdiri di depan rumah panggung. Salah satunya adalah kakek Seno. 2 lainnya tidak dikenali Seno. Tapi salah satunya adalah pria di hadapannya sekarang. Wajahnya lebih muda, tapi matanya sama. Dulu kami bertiga, penjaga 3 pusaka. 2 taring, 1 tombak, ujarnya lirih. Tombak itu hilang entah kemana. 1 taring hilang bersamaku. Dan 1 lagi diwariskan ke kakekmu. Seno mendengarkan dalam diam. Masalahnya begini, Seno. Pria itu melanjutkan. Taring itu bukan sekadar pelindung. Ia menyerap bagian dari dirimu. Semakin sering digunakan, ia akan hidup. Dan kalau ia hidup, terlalu lama di tubuhmu, kau bukan lagi dirimu sendiri. Pria itu membuka kancing bajunya. Di dadanya bekas luka membentuk seperti cakar. Dalam, tua, tapi terasa nyata. Aku terlambat melepasnya. Aku kehilangan semua. Istri, anak, bahkan pikiranku sendiri. Sekarang aku cuma ingin satu hal. Agar kutukan ini berhenti padamu. Seno berdiri. Ia bisa merasakan napasnya berat. Tangannya mengepal. Suara raungan itu kembali terdengar. Tapi ia tahan. Ia tidak ingin lepas kendali. Aku tidak akan jadi seperti kau, katanya pelan. Aku akan mengakhiri ini. Pria itu tertawa lirih. Semua yang pernah memegang taring itu berkata hal yang sama. Tiba-tiba, taring di dada Seno menyala. Matanya berubah, ada kilatan cahaya kuning, nafasnya tercekat, tubuhnya gemetar, dunia di sekelilingnya mulai kabur. Dalam 1 detik, Seno berada di tempat lain. Sebuah hutan, gelap. Di hadapannya ada 2 ekor macan raksasa. Yang satu mengaum pelan, menjaga jarak. Yang satu lagi mendekat. Mata mereka penuh duka. Di antara keduanya, berdiri seorang perempuan tua. Rambutnya panjang, wajahnya penuh luka. Kau yang terakhir, ucapnya. Pilih, biarkan taring menguasaimu, atau kembalikan semuanya ke tempat semula. Seno bingung, ia tak tahu maksudnya. Tapi ia hanya menjawab jujur. Aku cuma ingin hidup tenang. Perempuan itu mengangguk. Lalu ia berkata, tenang tidak datang dengan kekuatan, tapi dengan kehilangan. Tiba-tiba taring di dada Seno meledak jadi cahaya. Tubuhnya terdorong ke belakang. Ia jatuh. Gelap. Ketika ia membuka mata, ia sudah kembali di rumah. Pria itu sudah tidak ada. Foto itu juga hilang. Tapi, satu hal berubah. Di pasar, sejak hari itu, orang-orang tidak melihat Seno lagi. Tidak ada gerobak tempe. Tidak ada senyuman. Tidak ada sisa kehadirannya. Namun kadang, saat sore menjelang maghrib, ada penjual tempe baru yang lewat. Wajahnya mirip Seno. Tapi tidak sepenuhnya sama. Matanya berbeda. Tidak hangat. Tidak ramah. Tidak manusiawi. Dan satu yang paling aneh, suara langkahnya selalu disertai bayangan macan yang mengikuti di belakangnya. Tak ada yang berani bertanya. Tak ada yang berani menatap. Karena mereka tahu, mungkin, yang kembali bukan lagi Seno yang dulu,